Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Agung Firdaus dari TI 4801 dengan NIM 10 20 12 Nah, di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil pengerjaan kami tentang accepting sampling yang dikerjakan pada hands-on minggu yang lalu. Pada pertanyaan pertama, sebelumnya kita ini mendapat studi case yaitu dompet. Jadi pada yang pertama ini buatlah rencana sampling untuk pemeriksaan dari dompet. Nah, studi kasusnya kan dompet. Terus buat inspection levelnya itu di general inspection level 2. Lalu buat lot size-nya itu di 1400 dan AQL-nya itu di 6,5%. Terus buat jenis pemeriksaan yaitu adalah longgar. Nah, buat kode letternya itu yaitu L dan pada tabel SSP ini pada kolom SSP buat sampel size-nya itu di 80, AC-nya itu di 10 dan RE-nya di 11. Nah, buat di DSP ini terbagi menjadi dua yaitu first and second. Nah, buat sampel size di first-nya itu ada di 50, terus buat second-nya 50. Lalu buat AC-nya ini first-nya 5 dan second-nya 9. Lalu RE-nya di 12 dan second-nya di 13. Lalu pada nomor 2 ini kita identifikasi temuan dengan menerapkan SSP dan DSP. Pada temuan SSP ini kita mendapat dua temuan, yaitu temuan pertama D kurang dari sama dengan 10 dengan keputusan yaitu terima lot. Nah, pada temuan kedua yaitu D lebih dari sama dengan 11 yaitu dengan keputusan tolak lot. Lalu pada tabel DSP temuannya ini ada banyak lebih dari dua, yaitu D kurang dari sama dengan 5, D sama dengan 6, D sama dengan 7, D sama dengan 8, D sama dengan 9, D sama dengan 10, dan D sama dengan 11. Dan keputusan rata-rata yaitu mengambil sampel kedua. Dan keputusannya itu diterima lot semua. Lalu, pada nomor 3 ini, bisa kita lihat yaitu tentukan peluang penerimaan dan resiko perusahaan bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, tabel SSP-nya ini masih sama, cuman kita harus menghitung peluang keputusan. Nah, sebelum menghitung peluang keputusannya ini, kita mencari meannya di tabel SSP dan DSP. Untuk mencari ini adalah dengan tadi yang nomor satu itu yang C12 dikali dengan C7, yaitu C12 yaitu 80 dengan dikali 6,5% untuk mendapati hasil SSP hasil mean ini. Lalu buat DSP-nya ini dari yang 50 dikali dengan 50 first dikali dengan 6,5%. Nah, setelah kita menemukan hasilnya ini, kita bisa menghitung peluang keputusan yaitu dengan memasukkan rumus seperti ini. Poisson dis 10 ini dari temuannya ini, terus yang G6 ini dari yang SSP ini, terus kita masukin true. Nah, buat yang D11 karena tolak lot, peluang tolak lot yaitu dengan kita kurangi satu dikurangi peluang yang terima lot yang di atasnya ini, dapat kita temuin hasilnya segini. Lalu eh, pada tabel DSP di sini kita ketahui tabelnya masih sama buat yang temuan N1 sampai dengan keputusan ini. Berbedanya pada di peluang keputusan yaitu terima lot di N1. Nah, ini tuh maaf. Nah, ini tuh masukin rumus seperti ini. Karena ini tabel DSP, kita masukin yang meannya DSP, yaitu Poisson list 5-nya dari temuan ini, terus masukin yang DSP, terus kita ketik true. Nah, buat yang terima lot di N2-nya ini, eh
DN2-nya ini kita pakai cara, nah, pakai cara Poisson disk 6 yang ini, terus pakai yang DSP juga, terus yang awalnya itu kita ketik false, lalu dikali dengan Poisson disk yang 11-nya ini dikali sama yang DSP main ini, terus ketik true. Begitupun hasil sampai yang D sama dengan 11 yang ini. Lalu selanjutnya adalah menghitung jumlah peluang. Menghitung jumlah peluang adalah dengan merata-rata, bukan merata-ratakan ya, menjumlahkan semua terima load di N1 ini dengan cara sum dari atas sini sampai bawah sini. Lalu sama halnya dengan di load di N2. Kalau lot di N2 ini kita menjumlahkan sama dari atas sampai bawah sini untuk menghasilkan jumlah peluangnya. Nah, peluang terima lotnya ini itu adalah hasil penjumlahan dari si jumlah peluang di N1 dan di N2. Nah, sedangkan di peluang lot peluang tolak lot. Nah, kalau peluang tolak lot ini kita hasilnya dari satu dikurang hasil peluang terima lot, yaitu atasnya sama seperti yang di SSP tadi. Nah, sudah kita kerjakan ini, kita masukkan link langsung ke sini buat yang SSP, tabel SSP peluang terima lotnya ini adalah di yang ini, langsung kita link. Terus yang resiko perusahaannya ada di sini. Terus buat tabel DSP kita masukin peluang terima lotnya ini di yang bawah ini, kita masukin langsung link ke sini. Terus buat resiko perusahaannya juga langsung aja kita link aja dari bawah sini karena udah kita hitung juga. Nah, selanjutnya ini ada tentukan resiko konsumen dan tentukan mutu lot terburuk bila menetapkan SSP dan DSP. Nah, kita menggunakan CRK ini pada tabel SSP ini di 19,50. 19,50% kita ambil dari mana? Dari tabel simulasi nilai P ini. Lalu ada AQL. AQL ini dengan menjumlahkan dengan menggunakan rumus max dari total AOKI SSP, kita max terus kita drag sampai bawah sini. Terus buat yang DSP kita masih sama menggunakan CRQ-nya itu di 19,50% yang didapat dari tabel simulasi nilai P. Lalu buat AOKL-nya yang DSP ini dari yang sini sama seperti yang SSP, kita menggunakan rumus max terus kita drag ke bawah. Terus buat ini tuh hasil rangkuman sebelumnya, masih sama lot size-nya itu di 1400. Ini sama dengan di sheet nomor pertama, ada di nomor pertama. Lalu kita dapati juga SSP-nya temuannya di D kurang dari sama dengan 10 dengan keputusan yaitu terima lot. Dengan DSP seperti ini yang bisa kita temukan pada sheet sebelumnya. Lalu pada sheet 5 ini, nomor 5 ini, tentukan potensi biaya yang timbul bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, kita bisa lihat menggunakan rumus ini, 80 ini yang awal ini menggunakan lot size-nya, ditambah dengan lot size 1400 dikurang 80 dikali 1 dikurang yang N nomor 3, ya maaf, nomor 3 yang G9. Nomor 3 G9 itu adalah G9 adalah yang tabel SSP ini. Terus Aoki-nya ini dari link yang nomor 4 tadi. Langsung kita masukin aja. Terus buat DSP-nya ini eh masih sama kayak pengerjaan SSP-nya tadi. Nah, buat potensi biaya SSP dan DSP-nya ini eh komponen biaya inspeksi, maaf, biaya santunan biaya inspeksinya itu kita dapati dari 2.500. Terus volumenya itu ada di kita langsung link aja dari yang B6 ini. Terus jumlah biaya kita dapati yaitu dengan cara biaya inspeksi dikali dengan volumenya. Lalu pada
pada tabel biaya, biaya satuannya itu adalah 20.000 dengan volume yaitu eh, yang AOKI ini dikali dengan 1.400. Lalu kita dapati jumlah biayanya yaitu sama dengan sebelumnya, yaitu biaya santunan dikali dengan volumenya. Terus total biayanya kita dapetin dari jumlah biaya keduanya, biaya inspeksi dan biaya doang, itu kita jumlahin. Nah, buat tabel DSP perhitungannya hampir sama seperti yang SSP ini. Eh, Volumenya kita dapetin itu 56. Terus hasilnya ini dari yang biaya inspeksi awal ini, biaya satuannya dikali dengan volumenya. Terus buat yang bawahnya juga sama, dari biaya satuannya dikali dengan volume. Terus buat total biaya di sini, total kedua biaya ini kita jumlah aja langsung. Nah, ini hasil rangkuman dari sebelumnya, yaitu nilai AKL-nya itu kan di 6,50%. Terus lot size-nya di 1.400. Ini dari sheet yang sebelumnya, ini hanya rangkuman hasil sebelumnya. Terus next-nya ini lakukan analisis terhadap perbandingan bila menerapkan SSP dan DSP yang sudah didapatkan di atas. Perbandingan SSP dan DSP-nya itu pada resiko perusahaan ini tuh ngeling dari yang nomor 5 tadi, yang K14. K14 itu yang ini, yang dari tabel SSP ini ya. Nah, ini langsung aja kita link di sini kan. Langsung terus yang buat DSP-nya juga masih sama, resiko konsumennya 20% ini kita dapat di nomor 4 tadi, perhitungan nomor 4. Terus buat output rencana sampling, ini juga dari AUKL yang nomor 4 tadi, kita langsung link aja. Buat yang di DSP-nya juga sama, dari yang nomor 4, sheet nomor 4. Terus untuk biaya yang munculnya ini tuh hasil perhitungan tadi yang sudah kita hitung di sheet nomor 5. Nah, buat analisisnya itu berdasarkan hasil perbandingan perhitungan SSP dan DSP, didapatkan total biaya DSP lebih rendah dari SSP, sehingga pilih rencana sampling yaitu DSP. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.